Selamat pagi anak-anak Miss, apa kabar semuanya hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat. Kelas 62, semangat sukses. Hari ini kita masih mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan disebut juga sebagai persarian. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif biasanya terjadi pada tumbuhan berbunga melalui proses penyerbukan. Penyerbukan atau disebut sebagai persarian adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, di mana serbuk sari terdapat di benang sari yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Saksikan video berikut ini. Coba kamu perhatikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mangga, jambu, dan sawi adalah jenis tumbuhan yang berbunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif. Bunga bukanlah hanya sebagai hiasan, tetapi dia merupakan alat yang sangat penting bagi tumbuhan. Coba kita perhatikan bagian-bagian bunga sempurna berikut. Yang pertama, kepala putik sebagai alat kelamin betina pada bunga. Kemudian benang sari sebagai alat kelamin jantan. Mahkota yang biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga. Kemudian kelopak bunga, dan pangkal bunga. Serta tangkai bunga. Putik merupakan alat kelamin betina. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Pada benang sari terdapat serbuk sari. Perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Bagaimana proses penyerbukan dapat terjadi? Penyerbukan biasanya tidak bisa terjadi secara langsung. Penyerbukan biasanya dibantu oleh hewan seperti burung kolibri, kupu-kupu, kelelawar,
ataupun serangga lainnya. Coba perhatikan animasi proses penyerbukan berikut ini. Ini adalah contoh penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Lebah membawa serbuk sari, kemudian serbuk sari masuk ke dalam putik dan mengalami proses pembuahan. Air hujan juga dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan mangga. Vanili adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Adapun cara-cara penyerbukan adalah sebagai berikut. Penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari atau bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu pohon tetapi masih satu jenis. Sedangkan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun berbeda varietasnya. Dari pembelajaran yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan berbiji. Bagian-bagian bunga: 1. Putik bunga sebagai sel kelamin betina, 2. Benang sari sebagai sel kelamin jantan, 3. Mahkota bunga, 4. Kelopak bunga, 5. Pangkal bunga, 6. Tangkai bunga. Perkembangbiakan tumbuhan generatif diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuh atau menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dibantu oleh serangga, contohnya lebah, kupu-kupu, burung kolibri, kelelawar. Penyerbukan juga bisa dibantu oleh angin, air melalui proses hujan, dan dibantu oleh manusia. Contohnya pada tumbuhan vanili. Cara penyerbukan: 1. Penyerbukan sendiri, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, jatuhnya serbuk sari dari satu bunga ke kepala putik bunga lain, masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain berbeda pohon, namun masih sejenis. Sedangkan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ajukan pertanyaanmu. Setelah ini, saya akan memberikan tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Oke, selamat pagi.